wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan berkah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, malam yang mulia ini kita masih diberikan waktu untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua pahala yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis ilmu, terutama lokasi tempatnya di masjid. Jadi beda dengan kita ngaji di majelis, di rumah, atau di tempat-tempat yang lain. Ada nilai tambah sebetulnya, nilai tambah pahala yang kita dapat. Apa? Yang pertama adalah kita niat menuntut ilmu, itu sudah pasti. Yang kedua, kita niatkan setiap kajian ngaji kita di masjid, ngaji apa ge ngajinya mah? Ngaji tahsin, ngaji fikih, ada pembahasan-pembahasan yang lain, kita niatin yang kedua, niatnya niat i'tikaf. Ya, niat i'tikaf. Maka kita kalau mau mulai ngaji itu niat dulu. Sudah biasa itu. Seharusnya memang semua taklim itu gitu. Semua taklim itu mau kita mau baca yasin kayak apa kayak, kita niatin dulu. Gimana niatnya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi taqarruban ilallahi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi gitu. Maka ayo saya pandu dulu. Nanti biasakan gitu ya. Biasakan ketika kita lagi taklim, kita lagi apa, lagi yasinan gitu, atau ngaji-ngaji yang lain, maka niatin itu. Maka kita mendapatkan pahala i'tikaf karena kita berdiam di masjid. Maka diamnya kita di masjid sekalipun tidak membaca apa-apa, maka dinilai pahala i'tikaf. Gitu. Yuk ikuti saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban ilallahi sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Biasakan. Nah, biasakan. Artinya ketimbang kita diam di masjid yang nggak dapat apa-apa, benar. Niatin aja udah. Kita lagi santai, ya sudah niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ila Allah. Sejak ku niat i'tikaf di masjid ini taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi gitu. Jadi dibiasakan niat i'tikaf. Boleh kita nanti tulis ya.
Ini kan tambahan pahala gitu. Kalau orang sholat isya, ya kita nyari pahala tambahan dong. Ada sunnah rawatibnya tuh, sunnah qobliyah dan ba'diyah. Begitupun kita ngaji. Tapi kalau ngajinya di masjid, di majelis bisa nggak? Nggak bisa, karena i'tikaf itu takhusus. Jadi khusus untuk di masjid saja. Jadi i'tikaf itu ada di masjid, gitu ya. Mau laki mau perempuan sama. Ya tapi kalau perempuan lebih baik memang i'tikafnya di rumah. Gitu ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Maka kita sudah mendapatkan nilai pahala i'tikaf di masjid. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, berselawat dengan berharap syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, berharap kita syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena esok di hari mahsyar nanti tidak ada yang kita harapkan yaumul mizan terkecuali syafaat. Turja syafa'atuhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia adalah baginda Nabi yang kita harapkan. Alladzi turja, yang kita harapkan apa? Syafa'atuhu, syafaatnya. Maka pemegang syafaatul uzma itu cuma Kanjeng Nabi. Kalau syafaat yang lain banyak, tapi syafaatul uzma itu cuma di Kanjeng Nabi. Gitu. Makanya kalau orang ngomong syafaatul uzma sudah pasti Kanjeng Nabi. Karena yang memiliki hak itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat itu banyak, syafaat Quran, ya kan? Syafaat puasa, syafaat dan lain sebagainya. Tapi syafaatul uzma itu hanya diperuntukkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Sudah bisa? Sudah bisa selawatnya? Ya bersama. Belum. Oh belum diajarin. Kirain saya udah biasa gitu. Oh belum. Kalimatnya sudah bisa ya. Perasaan Bang Mamit suka selawatan itu udah enggak? Belum. Oh belum. Ya kita tulis. Hadal ulama Bayyiban Adan Sallallahu alaihi ya Mustafa ya Sofwata Rahman Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama Bayyiban Adan. Yuk kita coba baca ya. Ayan kan putar referensi selawatan ya. Ini lagom apa nih?
Maka kita ketika selawatan tuh Bang Mamit, itu ada lagunya, sama seperti lagu baca Quran, nggak lepas dari itu. Ada magom, ya, magom itu namanya irama, bayati, nahawan, soba, hijaz gitu ya. Jadi sallallahu alaikallah ini kalau pakai lagunya begitu, itu magomnya nahawan. Nah, kita pakai lagu nahawan ya, ya, nahawan. Baik, saya ulang. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Ya, salat 1 2 3 bersama. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Sudah biasa begitu, masih satu bait yang sama. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Naikkan 2 kali. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Yang pertama naikkan, yang kedua turunkan. Yang pertama, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Yo, alhamdulillah sebarang 1 2 3. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Bisa? Ulang dari pertama bareng-bareng. 1 2 3. Nah, itu kan lagu apa tuh namanya tuh? Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa. Itu bukan lagu nahawan, itu lagu Hijaz namanya. Berubah lagu berarti kan. Jadi beda variasi, beda lagu, beda bacaan, baca irama, beda lagu tuh. Kalau lagu itu Allahumma ghfirli kan gitu. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani alhamdulillahil. Gitu ya. Nah, ini kan sallallahu alaika Allahu ya adnani. Beda ya. Ya Mustafa ya safwatar rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-tayyibal ardani. Alhamdulillah. Ya, sallallahu alaihi sebarang 1 2 3. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya ya safwatar rahmani alhamdulillahilladzi a'tani
هذا الغلام الطيب الأرداني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. Bisalah, gampang kan ya? Ini mengingat dulu saya pernah ikut musabaqah hadroh dan marawis tingkat nasional, lagunya ini. Saya pilih lagu Nahawan, walaupun banyak orang pakai variasi sika, ada yang sika, ada yang hujaj, ada yang bayati juga ada. Ayo coba ulang lagi, sekali lagi. Salla, 1, 2, 3. Salla alaika Allahu ya Mustafa ya Safwatar. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني الحمد لله هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا موسى يا صفوة الرحمة الحمد لله الذي هذا الغلام الطيب الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأنداني. Di pesantren tuh biasanya santri tuh kalau lagi selawat ini sampai begitu-begitu palanya tuh, biarin, itu kan ekspresi. Ya, ekspresi ada yang kutang-kutang, ada yang miring kanan miring kiri, biarin, itu ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu. Bukan joget, bukan ya, joget beda dong ya kan. Nah, kita tuh lagi mengekspresikan rasa rindu kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat selawatan, kan begitu ya. Sudah bisa ya, nanti diajarin berikutnya. Kalau itu kan ada selawatannya kan banyak ya, di mujarrobat, di berjanji kan banyak ya. Selawatnya namanya ya Adnan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai ya. Kita mulai taklim kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan makro kita pada ayat berikutnya. Sudah sampai ayat berapa? Ayat berapa kan? Kemarin 21, sekarang 2. Sekarang 22. Berarti alladzi Baik, kita mulai.
Kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau lagi ngaji, pengen kita ngaji suara kita enak, atau Ustadz suara kita pas-pasan, tapi orang biar enak aja ngedengarnya, gimana? Ada doanya. Doanya kalau kalangan santri sebut biasanya tuh doa uluk-uluk Nabi Daud. Namanya uluk-uluk Nabi Daud, karena Nabi Daud itu termasuk yang mukjizatnya luar biasa ketika membacakan kitabnya itu, kitab Zaburnya itu, sampai daunan yang lagi jatuh juga berhenti gitu kan, sampai besi baja yang kuat tuh jadi cair. Itu saking apa? Saking luar biasa enaknya tuh suaranya Nabi Allah Daud. Ya, nanti diajarkanlah doanya. Baik, kita mulai ya. Kita pakai lagu apa nih? Bayati. Baik, kita lagu Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan, kita pakai magom, lagu nagomnya Bayati ya. Nanti kayak minggu kemarin, ini Bayati, sebelah sini Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Matabi'i, harokatnya, ketukannya harus pas nadanya, tergantung tempo yang kita baca. Kalau cepat ya, jangan panjang kepanjangan kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim, itu kepanjangan tuh. Jadi ketukannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena cepat, kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketukannya gitu. Jadi tergantung ketukan, tergantung baca temponya kita. Gitu ya. Nah,
Nah, kalau cepat kan, gitu ya. Pendek kan, artinya ukurannya itu, mad ketukannya itu harokatnya harus tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Bersama. الذي جعل لكم nggak bareng ya bacanya. Tergantung tempo kita mainnya. Kita mau tempo cepat mau tempo lambat nih. Sebab kalau temponya lambat ayatnya panjang-panjang. Kayak kemarin kan napasnya kagak pada nyampe kan gitu. Makanya temponya saya cepetin gitu. Makanya kalau kita punya napas kurang panjang nih, temponya dicepetin aja. Nggak apa-apa. Gitu ya. Kita bacanya baca tartil ya, atau hadr boleh. Nah, kita santai kan? Kalau nyantai bacanya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ya, 1 2 3. الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Bersama 1 2 3. Pertamanya santai, ujungnya cepet-cepet kehabisan Ustaz. Napasnya itu ya. Diulang. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Bersama 1 2 3. Wa anzala ma'an fa lanjutkan. Waqaf jim, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Boleh berhenti di situ tanpa mengulang lagi, boleh. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sama?
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bersama. Fala taj'alu, panjang ya. Oh-nya satu alif dua harokat. Kita ulang dari pertama. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina. Di sini kadang-kadang ada yang saya perhatikan ada yang salah tuh bacanya tuh. Kadang-kadang saya dengar ada yang lagi tadarus gitu ya. Kadang-kadang dia pikir tuh sudah waqaf. Sudah habis, tapi ternyata memang ada hukum di belakangnya itu. Nah, seperti pada kalimat was-samaa'a binaa'a. Itu ada yang baca dia alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Diberhenti di situ. Padahal di belakang masih ada tanwin, ya, fathah tanwin ya. Ya, maka dibacanya tetap hukumnya mad aywad binaa'a gitu ya. Kecuali binaa'nya tidak bertanwin. Nah, seperti contoh, kita berhenti di wassama. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa. Baru a-nya tidak baca. Wassama. Kalau berhenti di situ, gitu ya. Kalau enggak kuat, enggak wassamaa, enggak begitu. Gitu. Tapi kalau di palapet binaa di situ karena belakangnya ada hamzah yang fathah tain, maka tetap dibaca binaa. A-nya dibaca satu alif dua harokat tetap. Gitu ya. Nah, pada umumnya memang mad iwad itu tetap setelah tanwin fathah itu ada mad ya, ada mad huruf berupa huruf a, huruf alif gitu ya. Tapi tetap kesepakatan ulama qurra ini masuknya mad iwad. Gitu ya. Itu biasanya banyak fatal kesalahan dibaca wassamaa'a bina, diberhenti padahal wassamaa'a binaa'a, ujungnya gitu ya. Kemudian firasya wassama, pada sama ya, mad wajib mutasil binaa sama juga. Wa anzala minas samaa'i ma'an, tanwin menghadap fa itu sedikit agak tipis dia. Jadi masukkan ke depan huruf fa, bukan ma'an, bukan begitu, ma'an dekankan huruf fa. Begitu juga ta sama ya. Di sini ada dua tuh ya. Kemudian dal juga sama ya, fa dal ta itu kan sedikit mengikuti makhraj huruf berikutnya. Itu cara kita membaca ikhfa. Wa anzala minas samaa'i ma'an kalikan ke apa? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lunya tadi kurang panjang. Fala taj'alu lillahi bukan dekatkan ke dal gitu ya, andadan sama dal tak itu sama, wa antum ta'lamun. Caranya gitu ya. Nah, itu pada bacaan kita pada ayat yang ke-22. Itu lagu Bajati maklumnya ya. Baik, kita lanjut ya. Sementara kita lanjut pada makro berikutnya, kita berpindah kepada lagu Hijaz. Nah, lagu Hijaz dengan makro berikutnya, ayat berikutnya. Wa in, baru wa in, tinggi dia. Kaf qaf itu kan jauh.
Wa in kun, beda kan? Wa in kun biwajhain. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Sampai situ. 1, 2, 3. Wa in diulang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. 1, 2, 3. Wa in kuntum gunnahnya kurang kuat di mimma, bim mimma. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Bersama. Wa in kuntum fi Kalau kita berhenti di situ, kita ngulangnya dari mana? Dari ala. Terus dari mama. Dari ala lagi. Ada lagi dari mana? Dari mimma. Dari mana lagi? Roibim. Dari mana lagi? Dari Roibim. Nawar dia. Pak Ustaz dari Roibim. Pak Ustaz nawar satu aja dari Pida. Ya boleh, nggak apa-apa ya, belajar kan. Kita belajar bareng-bareng. Dari mana lagi? Dari wa in kuntum Ustaz. Itu mah bukan ngulang namanya. Balik lagi itu mah. Ya baik. Baik, mengulang tuh banyak pilihan. Makanya dalam MTEK itu yang dinilai peserta itu dia dari mana dia ibtidak kembali, mengulang kembalinya itu dari mana. Itu bagus enggak mengulangnya. Jadi bukan suara doang, bukan makhraj doang, ibtidaknya juga di cara mengulang dia dari ayatnya itu dari mana dia mengulang. Itu juga penilaian. Gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau kita mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, boleh kita mengulang yang terdekat dari ala abdina, boleh ya. Boleh kita mengulang dari nazzalna, boleh. Dari mimma juga bagus. Yang enggak boleh itu tadi tuh raibim mimma, dari raibim gitu ya. Tapi makanya nambah awal Ustaz satu taruhin pi depan fi raibim mimma gitu ya. Gitu. Jadi boleh, sebetulnya boleh dari mana saja. Yang enggak boleh itu dari mana? Dari manazzalna gitu ya, dari manazzalna. Padahal mimma kan sebetulnya kalimatnya. Yang enggak boleh itu dari potongan ayat, potongan lafadznya dipotong setengah, diambil tuh enggak boleh. Seperti nazzalna ala abdina, kita ambil dari naknya doang atau zalnya doang, zalna ala abdina, naknya nggak dibaca, nggak naznya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau nazzalna ala abdina boleh. Dari mimma juga bagus gitu ya, ala abdina juga bagus. Tapi kalau yang bagus itu dari mimma nazzalna ala abdina, kalimatnya pas. Ada apanya? Tasdidnya kenapa tuh? Ya, enggak apa-apa. Apanya? Mulainya, ngulangnya. Iya, enggak apa. Dari mimnya kan? Dari maknya atau dari mimnya? Contohnya gimana?
Gimana? Maksudnya gimana? Belum, saya belum connect nih. Mulainya dari mimma. Ada tasdid dari bim. Dari bim ya. Ya. Dari pi roibim dengan mimma itu dua kalimat yang berbeda. Nah, yang pertama roibin, yang pertama pi ya, kedua roibin, yang ketiga mimma. Mimma itu asal katanya min sama emak sebetulnya. Min emak kalau dalam bahasa